Kan kita tanya juga tuh di story, ada yang ngasih channelnya Cireng, celotehan Yufzi, Rigen, Rispo enggak garing gitu. Ada Hairiri, terus juga ada Feeling Good. Nah, saya ngusulin Feeling Good. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya dan ada Bang Wisnu sini ya yang bantuin saya. Dan hari ini saya pengen cerita sih tentang project yang sedang saya kerjakan bersama teman-teman saya Rispo dan Rigen. GJLS, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, udah pada subscribe channelnya belum? Atau teman-teman udah pada dengerin podcastnya belum? Silakan didengarkan ya. Podcastnya adalah namanya GJLS Podcast dan juga channelnya GJLS. Cari aja, search ya, langsung di subscribe ya. Saya hari ini pengen sedikit cerita sih tentang GJLS, bagaimana bisa terbentuk gitu kan. Jadi sebenarnya saya sama Rispo sama Mukti dulu di Yogyakarta itu kita bertiga sering bikin video-video aneh di channel saya gitu. Miris Bro namanya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ya. Search aja Miris Bro di bawah. Jadi dari dulu saya, Rispo, Mukti suka bikin video-video yang nggak masuk akal lah. Kayak Rispo jadi burung, tiba-tiba Rispo makan kerupuk pakai Pepsodent gitu-gitu. Banyak pokoknya video-video yang unboxing alat-alat teknologi yang sebenarnya itu bungkus Pocky gitu. Pokoknya banyak yang aneh-aneh gitu ya, saya sama Mukti bikin. Terus Rispo jadi terkenal kan, Rispo terkenal tuh gara-gara dia ikut MLI, dia bikin show juga, Dewa Komedi, dia akhirnya pindah ke Jakarta. Oh awalnya itu dia main film dulu, dia main film di filmnya Ko Ernest tuh, satu scene yang orang-orang akhirnya ngelihat Rispo gitu ya. Dah dia pindah ke Jakarta, dia ikut MLI, bikin show Dewa Komedi. Wah, Rispo terkenal banget lah ya sekarang, yang gokil. Terus si Mukti masih di Jogja nih. Saya juga udah di Jakarta gara-gara saya siaran gitu. Saya sih nggak terkenal, kalau saya biasa-biasa aja ya. Tidak terkenal, saya biasa aja pokoknya ya. Dan akhirnya si Mukti di Yogyakarta, saya sama Rispo di Jakarta. Terus kayak beberapa bulan yang lalu gitu, sekitar awal masa sebelum pandemi lah. Sebelum pandemi itu Rigen kayak mengumpulkan kita bertiga gitu, saya dan juga Rispo. Ayo kita bikin itu yuk, bikin video yuk bertiga yuk. Oh awalnya Rigen itu dihubungin sama Make Kreatif. Make Kreatif itu jadi ada sekumpulan anak Tangerang gitu, ada Bang Oi, ada Bang Sutan gitu ya, dan lain-lain gitu ya teman-temannya. Mereka tuh punya perusahaan, bukan perusahaan ya, semacam itulah yang video-videoin orang lah ya. Nah mereka punya Make Kreatif. Mereka ngubungin Rigen ditawarin kalau misalnya pengen bikin video, mereka pengen bantuin gitu Make Kreatif ini. Terus akhirnya si Rigen bilang, "Ya udah nanti bikin buat GJLS aja." Waktu itu belum ada namanya GJLS sih. Jadi waktu itu Rigen berpikiran gitu kalau kita bertiga bikin video. Akhirnya Rigen nge-WhatsApp lah, "Yuk kita bikin video yuk." Tapi itu jauh sebelum yang ini nih, sebelum cerita Make Kreatif. Maaf ya kalau saya cerita agak kurang runut ya, karena otak saya suka berputar-putar ya. Sebelum itu tuh, jadi jadi ini alurnya bolak-balik ya. Sebelum itu saya sama Rispo tuh pernah ke rumah Rigen gitu. Kayak kita pernah bincang-bincang dikit gitu lah, yuk kita bikin-bikin yuk gitu. Akhirnya pas ada Make Kreatif ini, akhirnya terjadilah kita bikin video. Kita kumpul dulu di grup WhatsApp. Jadi Rigen bikin grup WhatsApp. Nama grupnya apa ya? Keledai itu meledekku, nama grup. Masih ada nih grupnya ya, mana ya? Keledai itu meledekku. Nih nama grupnya nih. Tuh. Ada bapak-bapak yang lagi bersinikan fotonya. Di situ akhirnya kita ngomong-ngomong tuh, apa nih kita bikin nama channelnya apa nih? Banyak lah pokoknya ide-ide bapak-bapak aneh apa-apalah, pokoknya macam-macam waktu itu. Saya lupa, coba kita lihat masih ada nggak ide-ide dari awal dulu ya. Oh jadi kita belum bikin nama channel dulu. Jadi kita waktu itu bikin video dulu nih, ada nih ya ceritanya ya. Jadi kita kumpul lah ya waktu itu di rumahnya Rigen, masih kontrakan Rigen yang lama. Di situ kita bikin video pertama tuh yang tentang sketsa dokter. Nih, teman-teman mungkin bisa ngelihat videonya ini ya. Silakan cek di channelnya GJLS.
Ya udah tuh, terus kita akhirnya udah ada beberapa video kan, terus kita nanya juga ke orang-orang apa ya nama channelnya ya. Kan kita tanya juga tuh di story, ada yang ngasih channelnya Cireng, Celotehan, Yufzi, Rigen, Rispo, Enggak Garing gitu. Ada Hairiri, terus juga ada Feeling Good. Nah, saya ngusulin Feeling Good. Terus Kuring, abis itu kata Rigen Fat World. Wih, Fat World gendut-gendut aneh gitu kan. Terus ada juga BBM, Bapak-Bapak Mantul. Waduh. Ada Art World. Art World, apa seni aneh. Logika seni, waduh. Lagi. Abis itu Kepala Keluarga. Kepala Keluarga saya biasa ya ternyata. Kelapa Keluarga. Kata Rigen tuh ditypoin. Terus juga apa lagi nih? Udah pulang orang namanya apa nih biar dibikin bumpernya. Keledai itu meledekku kataku gitu. Biar asal-asal aja. GJLS. Kata ada GJLS nggak jelas. Saya nanya tuh bagus nggak? Serius nih. Gua mah iya GJLS. Akhirnya tuh. Itu ya perdebatan nama GJLS itu tuh awalnya dari situ tuh. Rigen tuh, ya udah GJLS, nama channel sama nama sketsa GJLS gitu ya. Udah tuh, akhirnya video pertama kita keluarin dengan nama channel GJLS. Alhamdulillah gitu kan banyak yang respon baik gitu kan, banyak yang nonton. Nah, terus kita bikinlah tuh beberapa video yang lain itu kan masih kayak sketsa-sketsaan, ada juga gara-gara pandemi waktu itu kita cuma bikin dari via Zoom doang gitu kan, ada tutorial live via Zoom. Abis itu juga pas lebaran tuh masih pandemi, nggak berani keluar-keluar kan. Akhirnya kita bikin aja gitu kan di Zoom gitu kan. Dan banyak juga yang nonton. Baru kita berani keluar gitu kan. Dan di video yang ke-9 kita bikin film pendek. Karena waktu itu lagi rame film Tilik ya kan. Tilik tuh lagi trending banget. Abis itu kita bikinlah Kuyup gitu kan. Dengan konsep yang sangat-sangat tidak jelas dan aneh gitu kan. Ternyata banyak banget respon yang masuk gitu. Sampai aktor-aktor kayak Vino G. Bastian, Tora Sudiro, semua tuh pada komenin film ini. Ya karena si Rigen lagi main film sih sama mereka, jadi minta tolong sih. Bukan karena filmnya unik aja, tapi mereka komen juga ini filmnya aneh banget gitu, keluar gitu dari konsep-konsep film gitu kan. Oh iya, Ko Ernest juga promoin, terus Dion Wiyoko juga ternyata nonton gitu. Ternyata banyak juga orang-orang iseng yang nontonin film Kuyup yang gak jelas ini ya. Dari situ lumayan lah, rame lah. Habis itu mulai ada brand yang masuk gitu kan dari Vapor, teman-temannya Rispo, si Fernan sama si Rizky Ritonga. Kita disuruh bikin film, tapi ternyata gara-gara terlalu scripted kan. Karena di film pertama itu kita nggak, ya ada skripnya, cuman garis besar doang gitu. Semuanya kita improv gitu di situ, terserah aja gitu. Habis itu kita pas bikin filmnya ngerasa, lucu nih gitu. Tapi pas film kedua si Rigen bikin skripnya gitu. Kita jadi terlalu ngikutin skrip, akhirnya malah nggak keluar gitu, nggak lucu. Padahal itu pas lagi ada produk tuh sama Vapor. Baru yang ketiga lucu tuh, tapi kita nggak bikin film pendek, bukan ketiga ya, maksudnya yang berikutnya ada brand lagi tuh Atomix. Nah itu lucu tuh karena yang brandnya juga membebaskan, ya udah bikin apa aja gitu. Itu lucu banget tuh, silakan ditonton juga ya di YouTube-nya GJLS. Nah di pertengahan tuh ya, nggak tahu sebelum atau sesudah film Kuyup gitu, kita juga bikin podcast sebenarnya. Awalnya kita bikin via Zoom gitu kan, karena kita belum bisa ketemu. Terus saya tawarkan adalah salah satu aplikasi gitu. Konsep podcast kita bertiga, taunya kita nggak diterima gitu karena ya ada beberapa hal lah yang nggak bisa gitu kan. Akhirnya waktu itu udahlah kita post aja lah di Spotify lah, biarin lah ya berkarya aja, nggak usah mikirin duit dulu gitu. Akhirnya kita post aja, ternyata responnya banyak juga tuh yang suka gitu kan, walaupun dengan kualitas suara yang kurang baik gitu kan, tapi kontennya sih ya nggak baik juga gitu. Akhirnya ya udahlah ya, itu udah keluar gitu. Terus akhirnya si Rigen tuh dihubungin sama Bang Surya Insomnia kan. Nah kita ditawarin masuk ke manajemen podcast Mas Asia Network. Akhirnya sampai sekarang kita masuk ke Podcast Mas Asia Network sih, sama beberapa podcast yang keren-keren lainnya ya. Podcast Mas, Malam Kliwon, podcast menjadi dewasa, podcast
podcast pemain cadangan, dan banyaklah podcast-podcast yang lainnya. Udah tuh kita konsisten bikin podcast, banyak yang dengerin gitu kan, alhamdulillah. Terus di YouTube juga kita sudah mulai jarang upload tuh ya, gara-gara Syurigen kan, dia di mana-mana tampil di TV gitu kan. Terus Rigen juga sering diundang gitu kan di tema Indonesia gitu. Jadi Rigen menawarkan, nih aku punya grup ini nih GJLS gitu namanya. Akhirnya kita diundang tuh di acaranya Kang Sule sama Haji Andre di Cuan Talk Show gitu. Kita diundang. Kayaknya sih orang-orang temanya seneng gitu kan dengan kita. Akhirnya kita dibikinin dicoba dulu sih awalnya, dicoba dulu bikin sekali gitu, nama acaranya Ngawur gitu kan. Akhirnya setelah beberapa episode alhamdulillah gitu sampai sekarang kita masih terus lanjut ya di YouTube-nya Tema Indonesia. Kalau pengen nonton juga silakan tonton aja Ngawur. Terus juga ini hal yang aneh banget dalam hidup saya gitu. Tiba-tiba nih gara-gara GJLS ya. Kemarin itu si Ebel itu ngubungin Rispo, Bang Rispo, sini ketemu Pak Haji gitu. Nongkrong dikasih 5 juta gitu. Akhirnya si Rispo nongkrong kan. Habis itu Rispo pas ketemu Pak Haji nih, dia ini orang Kalimantan gitu, pengusaha gitu loh ya. Pengusaha keren sekali Pak Haji, respect pokoknya. Nah habis itu pas malam-malam tuh Rispo lagi ketemu Pak Haji sama Ebel, habis itu nelpon saya gitu kan, video call. Ibsi, ayo besok kita nongkrong, saya kasih 5 juta gitu, nongkrong sama saya gitu. Enak banget ya. Ya saya langsung datang tuh. Besoknya dikasih 5 juta ya. Tahu nggak kenapa teman-teman? Pak Haji itu pengen ketemu saya, pengen ketemu Rigen gitu kan, pengen ketemu Rispo. Karena anaknya itu suka sama GJLS, si Ruby. Ini mungkin Ruby juga nonton ya, nggak tahu nonton apa nggak. Jadi si Ruby tuh seneng nonton kita robek-robek baju. Hal yang tidak bermanfaat disukai oleh anak kecil ya. Tapi akhirnya sekarang kita bisa berteman gitu dengan Pak Haji ini gitu. Banyak hal juga yang bisa dipelajarin gitu. Karena dia pengusaha yang sukses sekali ya. Respect Pak Haji Alwi ya. Kalau menonton ini respect sekali ya buat Pak Haji Alwi ya. Begitulah ya cerita dari GJLS. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang GJLS. Jadi tahu ceritanya bisa lihat semuanya di berbagai macam platform ya. Sementara ini ada di Spotify, ada juga di YouTube-nya Tema, ada juga di YouTube-nya kita, YouTube GJLS gitu. Banyak rencana-rencana, banyak mimpi-mimpi yang pengen kita bertiga lakukan, yang saya juga pengen, nggak tahu ya teman saya berdua pengen apa enggak gitu kan. Kayak kita pengen punya film sendiri, film bioskop ya. Semoga pandemi ini juga cepat usai, kita bisa bikin film bioskop atau juga kita bisa bikin series gitu ya. Jadi buat teman-teman mohon doakan semoga itu semua bisa terlaksana. Kemarin juga ada plan kita pengen bikin show juga, terus pengen bikin tour juga ya. Ya banyaklah plan-plan yang pengen kita lakuin. Doakan semoga kita bisa mewujudkannya ya. Apa sih inti dari video ini? Tidak ada intinya sebenarnya. Biar bikin video aja. Enggak. Saya sih selalu percaya dengan apa ya? Dengan proses ya. Kayak saya ini teman-teman mungkin yang tahu channel saya tuh channel yang cukup konsisten gitu. Walaupun viewer saya itu nggak banyak gitu, kayak 4.000, 3.000. Karena saya tuh orang yang percaya dengan proses gitu. Ya udah berproses aja, karena berproses kita lakukan apa yang kita suka, nanti uang itu akan datang dengan sendirinya. Walaupun YouTube ini belum sih. YouTube saya belum sih. Lebih banyak keluar ya untuk bayar Bang Wisnu gitu. Tapi buat saya kan YouTube ini juga kan buat promoin brand saya, promoin yang promoin dan minum. Terus juga buat jualan saya juga, saya pribadi gitu. Jadi sih saya nggak masalah gitu. Ya udah lakuin aja, bikin aja video terus. Bang Radit, Bang Panji aja yang sudah keren itu, yang orang-orang udah kenal lah. Tiap hari loh Bang Panji bikin video tetep ya. Masa saya yang orang aja nggak tahu, saya pengen bermalas-malasan gitu, tidur-tiduran doang gitu ya. Jadi harus tetap konsisten lah, harus meniru abang-abang saya yang udah jago-jago. Begitu juga dengan GJLS. GJLS itu awalnya kita nggak pernah memikirkan bakalan ada
project ini, project itu, bisa mendapatkan uang ini, uang itu gitu kan. Kita jalan aja gitu. Kita niatnya emang berkarya aja, baru sekarang kita pikirkan bagaimana mencari uangnya gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang berusaha gitu, berkonten, ya semangat aja ya teman-teman. Buset, saya kayak motivator ya. Semangat aja gitu, terus cari ide-ide yang lain dan keluarin aja, nggak usah malu-malu gitu ya. Biarin dikritik orang, ya didengerin juga. Cuman kalau yang kritiknya justru menjatuhkan, ya udah nggak usah didengerin. Tapi kalau kritiknya yang bikin kita lebih baik sih nggak apa-apa didengerin juga. Ya itu aja pokoknya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Sungguh orang yang sangat positif sekali saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jadi buat kamu konten kreator, YouTuber yang masih kecil-kecil seperti saya, kita harus berjuang ya. Karena sudah banyak buktinya. Yang gagal juga banyak. Jadi tetap rasional juga. Kalau kira-kira bukan jalannya, ya udahlah berhenti aja. Tadi ngasih semangat, sekarang nyuruh rasional. Ya nggak apa-apa, hidup harus imbang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.